Eh, Baik, terima kasih atas pemaparannya, Kak Isnu. Eh, Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya mau izinkan satu orang dulu untuk sekedar memberikan eh, apa yang dari materi kali ini, tanggapan atau semacamnya. Di sini ada saya perkenalkan dulu mungkin, Isnu, kita ada senior kami di sini yang kebetulan masuk juga. Oke. Dia beliau ini alhamdulillah lulusan dari Jepang, S3-nya baru-baru ini masuk juga. Saya mungkin langsung saja persilakan untuk Kakanda Arif Hidayat memberikan sedikit tanggapan atau apa dan selebihnya. Kakanda Arif Hidayat, saya persilahkan. Mungkin untuk host bisa tolong di unmute. Ya, silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Isnu Pratama ya atas penjelasan yang sangat detail dan sangat menarik buat saya, dan ini menjadi pandangan baru buat kita dan teman-teman. Seperti yang Mas Isnu sampaikan di awal, bahwa urbanisasi itu tidak hanya terkait bagaimana sifat-sifat perkotaan itu muncul dan bagaimana jumlah-jumlah penduduk dan sebagainya, tapi jauh dari itu, dan itu tercermin dari hasil penelitiannya Mas Isnu. Dan saya ingin sampaikan semoga penelitian ini lancar dan Mas Isnu selesai studi doktoralnya dalam ilmu PWK dan selesai menyelesaikan analisa dalam hal planetary urbanization ini. Amin. Terima kasih. Mungkin saya tidak banyak tanggapan sih. Saya mungkin lebih kepada bagaimana sih, kan tadi sudah disampaikan bahwa peran pemerintah itu sangat penting. Jadi di sesi terakhir pertanyaannya itu muncul bahwa bagaimana peran pemerintah dan strategi pemerintah dalam transformasi ruang semangke lahan sawit ini. Kemudian produksi ruang yang telah disampaikan berdasarkan teori kapitalis ini, itu akan membuat munculnya stratifikasi sosial yang sangat jelas. Jadi, dan sudah dijelaskan oleh Mas Isnu, hanya saja mungkin ada gap dalam stratifikasi sosial ini, baik secara ekonomi maupun peran sosial dalam penggunaan dan pengembangan lahan, khususnya daerah semangke maupun daerah sawit. Itu mungkin bagaimana menurut Mas terkait hal itu. Dan yang terakhir dari saya, itu sawit itu kan di beberapa tempat, saya dulu waktu masih sebelum berangkat S3, itu sering menginjakkan kaki di daerah lahan sawit di daerah Papua, yang mana dalam waktu dekade tertentu, misalnya sawit itu ditanam dalam jangka waktu 20 tahun, dan itu akan berproduksi misalnya 10-20 tahun lagi. Nah, itu kan setelah proses penanaman dan produksinya, itu lahan sawit ke depannya, dalam waktu ke depan itu akan sulit digunakan kembali. Seperti sudah dikatakan tadi bahwa sawit itu kan monokultur, dia cuma satu tumbuhan saja. Setelah sawit habis, maka daerah itu akan bisa dibilang tidak akan bisa digunakan lagi, kecuali misalnya untuk pengembangan permukiman dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk semangke menghadapi terkait hal tersebut? Bagaimana misalnya ke depan lahan sawit ini tidak bisa digunakan lagi,
bagaimana stratifikasi sosial ini atau sosial kita masyarakat di sana menghadapi terkait hal tersebut yang nantinya akan sangat sulit digempangkan ataupun digunakan kembali. Nah, itu mungkin sedikit dari saya, Mas Isnu, dan terima kasih pada Dinda Idam atas kesempatannya. Mungkin itu sedikit dari saya, Mas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kanda Rifayat. Mungkin saya langsung lempar ke Isnu menanggapi. Oke, boleh. Ya, terima kasih Bang Arif atas pertanyaannya dan terima kasih atas doanya. Ya, jadi benar sekali ya. Saya mencoba untuk membuka diskusi ya mengenai pendekatan urbanisasi yang berbeda yang kemudian bisa kita jadikan kerangka analisa baru dalam menganalisa urbanisasi. Yang tadi perlu ditekankan bahwa strategi negara atau kebijakan negara dalam hal ini sangat penting ya. Ini bisa kita refleksikan dari sejak era kolonial bagaimana instrumen-instrumen agrarian law atau undang-undang agraria kolonial pun mendukung itu, bagaimana dia harus mengizinkan swasta-swasta kolonial, swasta-swasta Eropa untuk mengadakan perjanjian, membuka lahan segala macam. Itu kan adalah instrumen-instrumen sebenarnya strategi negara dalam hal ini. Dan itu dilanjutkan sampai sekarang. Dan ini sebenarnya tercermin bagaimana Indonesia mengorientasikan pertumbuhan ekonominya melalui industrialisasi. Dan sawit menjadi sektor strategis penyumbang berkontribusi pertumbuhan ekonomi tersebut sebetulnya. Nah, dan visi itu kemudian, visi negara itu kemudian dimanifestasikan dalam setiap kebijakan-kebijakan industrinya, termasuk yang paling baru tadi, KEK, kawasan ekonomi khusus. Setelah dulu ada FTZ Batam segala macam ya, tapi paling barunya KEK. Ini kan KEK ini juga adalah bentuk sebagai strategi negara. Dia ingin KEK Semanggi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, itu jelas dalam tujuan pembentukan ini. Artinya ya ini sebenarnya tidak lepas dari itu, termasuk semua instrumen-instrumen pembangunan infrastruktur, pelabuhan, semua dalam kerangka itu ya. Sangat strategis peran negara di sini. Nah, makanya tadi pertanyaannya sebenarnya bagaimana itu secara lebih detail gitu, tiap pet dependent atau sejarahnya Semanggi ini berdiri, bagaimana intervensi negara pada masing-masing hal-hal atau momen-momen penting itu yang harus dieksplorasi lebih lanjut. Nah, terus betul tadi bahwa keunggulan dari pendekatan kritis ini adalah kita mengungkap ketimpangan stratifikasi atas sosial ekonomi terutama yang kita tidak lihat dengan pendekatan biasa yang ya kita lihat lanskap sawit ini ya cuman lahan sawit, ini ada desa kecil satu sudah gitu, ya udah pedesaan gitu, tapi di dalamnya adalah ada relasi kuasa, bagaimana industrialisasi itu bekerja, kemudian berdampak pada bagaimana proses produksi ruang itu terjadi. Apakah dia melalui merampas lahan orang, apakah dia membakar hutan, lingkungan dalam hal ini atau seperti apa, atau berbagai macam. Nah, ini sebenarnya tidak saya temukan di Semanggi justru uniknya. Tadi ya malah justru penguatan industrialisasi melalui nasionalisasi didukung oleh warga justru karena simbol perlawanan imperialisme asing ataupun feodalisme oleh elit Melayu. Nah, ini juga menarik, apakah ini bentuk dari diskursus negara untuk kemudian dalam tanda kutip melanggengkan industri sawit ini untuk ini sebenarnya pertumbuhan ekonomi loh, ini sebenarnya adalah melawan imperialisme asing segala macam waktu itu mungkin ya, dan mungkin sekarang juga bisa terjadi, dan itu membuat kita buta dalam tanda kutip mekanisme apa yang terjadi di balik itu. Apakah ada orang-orang yang kemudian terpinggirkan karena industrialisasi itu. Nah, contohnya tadi ya, bagaimana sebenarnya KEK ini muncul tapi tidak menyerap tenaga kerja lokal gitu, malah dia membawa migrasi orang baru dengan high skill labor-nya, dan ya itu adalah bentuk sebenarnya menurut saya ketimpangan yang muncul gitu untuk terkait dengan akses tenaga kerja ya, terakses. Padahal itu kan sebenarnya lahan mereka, dalam tanda kutip itu kan ya orang-orang lokal ini
yang terdampak langsung ya. Bagaimana sebenarnya dia membawa pertumbuhan ekonomi lokal itu sendiri. Itu yang sebetulnya harus ditekankan dalam kebijakan-kebijakan industrialisasi mengenai bagaimana respon sosial budaya lokal. Nah, terkait tadi lahan sawit bisa mati, tapi menurut pengetahuan saya Bang, sebenarnya itu bisa dilakukan replanting ya. Jadi memang betul ketika dalam kurun waktu berapa puluh tahun lahan itu akan mati gitu. Tapi sawit sini lahannya bisa di replanting ya. Jadi ditanam bibit baru. Jadi diambil semua bibit-bibit yang sudah tidak produktifnya, kemudian ditanam bibit-bibit baru untuk kemudian nanti bertumbuh lagi. Dan saya kira itu membuktikan juga bahwa sawit bisa bertahan dari dulu sampai sekarang itu. Karena kalau misalnya dalam kurun berapa puluh tahun habis, itu pasti kan kurvanya tadi nggak mungkin naik terus ya. Dan ya itu eksisnya karena memang sistem manajemen lahannya seperti itu. Dan sayangnya memang tadi yang saya sayangkan memang monokultur itu ya. Jadi masyarakat tidak dibiarkan gitu dalam tanda kutip untuk bisa menanam padi atau palawija yang kemudian tadi saya khawatirnya ketika harga, kan dinamis sekali harga sawit ini. Ketika harga turun maka masyarakat makan apa gitu. Saya wawancara kepada petani sawit ya, dia ancamannya itu dulu pernah terjadi tahun 2008 atau salah. Ketika itu terjadi ya banyak orang yang menjual lahannya gitu, dan dia tidak punya aset lagi gitu, untuk bertahan hidup gitu. Dan ya itu, kalau dia punya palawija kan seenggaknya dia bisa makan dari itu gitu. Atau mungkin ya bisa bertahan hidup dari itu, tapi tidak dengan komoditas sawit ini. Baik, mungkin itu aja. Iya, terima kasih Pak. Mungkin saya kembalikan lagi sekali ke Kak Arif. Bagaimana tanggapannya, apakah masih ada yang perlu di ini? Cukup ya? Oh ya, terima kasih Kak Arif. Mungkin selanjutnya saya sudah di grup chat juga sudah lumayan banyak pertanyaan, tetapi yang saya mungkin mau mempersilahkan langsung dulu, dan dari tadi raise hand ke Muhammad Prasetya untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Silakan Muhammad Prasetya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Bang, aku mau nanya. Perkenalan dulu, enggak? Iya, silakan. Perkenalkan. Harus dari mana, kemudian instansinya apa? Oke, Bang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetya. Saya berasal dari Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, semester. Mantap. Jadi, perihal pembahasan yang telah Abang paparkan, saya mempunyai pendapat yang dari dulu tersimpan lah Bang. Iya. Jadi harga sawit kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu apa penyebabnya Bang? Apa ada dari pemerintahnya ambil alih gitu? Mungkin itunya Bang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu pertanyaannya. Mungkin saya ada di pertanyaannya, lanjutannya dikit ada di Runcep. Tetapi harga minyak sawit katanya nggak pernah turun. Tapi harga sawitnya naik turun nih. Tapi minyak sawit katanya nggak turun, itu dari Basuki Rahmat. Mungkin nyambung dengan pertanyaan Mas Prasetya barusan. Silahkan. Ya, baik. Nanti ada anak murid ibu tuh. Ya, jadi sejujurnya saya tidak detailnya tidak tahu ya mekanisme mengenai penentuan harga sawit dan dinamikanya itu kan, karena saya fokus ke aspek ruangnya itu, aspek urbanisasi. Tapi saya sedikit banyak diceritakan oleh petani itu ketika saya di lapangan bahwa memang jadi sistem pricing ini, penentuan harga ini ada sebuah lembaga saya lupa di pemerintahnya, setiap bulan mengupdate harga sawit itu sendiri.
dan itu memang dipertimbangkan dari yang pasti mekanisme pasar menurut saya, supply demand ya. Masalah supply demand itu masih ada demand dari negara-negara di dunia itu seberapa proporsinya, kemudian supply-nya seberapa yang ada di kita, dan dinamika tentunya ditambah dengan variabel mungkin seperti pandemi ini, gimana tingkat konsumsinya, apa ya, kemudian berpengaruh pada demand-nya. Kalau seperti ini ya saya tidak tahu apakah orang banyak di rumah, jika kita produk-produknya ya mungkin ya kayak minyak goreng, kemudian sabun segala macam, apakah semakin meningkat itu? Kalau iya ya berarti kemungkinan besar demandnya juga semakin meningkat. Nah, fluktuasi-fluktuasi itu yang kemudian menjadi variabel ya. Khususnya ketika tahun 2008 itu kan ada krisis global kalau salah ekonomi, dan itu juga menjadi force atau variabel juga untuk menentukan dinamika itu ya saya kira, dan yaitu makroekonomi lah untuk menentukan itu. Tapi yang kemudian di penelitian saya yang menjadi penting adalah itu life space-nya ya, jadi ruang sosialnya, bagaimana dinamika itu berpengaruh pada kehidupan petani sawit gitu. Ketika dia tidak punya alternatif lain terhadap pemasukannya dan hanya menggantungkan dengan sawit yang sangat fluktuatif itu, mungkin bisa dibilang, dan terus gimana gitu kehidupannya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih jawabannya. Mungkin Muhammad Prasetya cukup ya? Oke, kita langsung lanjut. Saya mungkin bacakan dulu sebelum lempar lagi ke peserta lain terkait pertanyaan pertama tadi yang tadi. Bagaimana keadaan dan nasib petani saat ini katanya di masa pandemik? Mungkin ada informasi atau masih komunikasi karena masih dalam rangka penelitian ya Pak ya. Jadi mungkin komunikasinya dengan petani-petani itu masih ini. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana keadaannya di sana sekarang? Ya. Oke. Jadi pandemi ini kan sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu ya, tapi tidak dengan sawit sebenarnya. Industrialisasi tetap berjalan, tidak ada kata berhenti untuk sawit, karena memang sebenarnya ya kan mereka mungkin tidak tahu ya, mungkin di perusahaan masing-masing atau di pabrik menerapkan standar kesehatan tertentu, pakai hand sanitizer segala macam, tapi saya tidak tahu teknisnya. Tapi artinya adalah industrialisasi ini tetap berjalan dan menjadi sektor yang terus berlanjut lah di era ini. Yang pertama, yang kedua kalau di petani sawit, nah kemarin info dari kawan di lapangan sebenarnya harganya lagi turun, tapi tidak terlalu turun, tapi turun lah katanya gitu. Ya mungkin karena kalau turun mungkin karena ini ya, banyak hotel, restoran yang kemudian tidak masak, tidak menggunakan minyak goreng atau seperti apa. Mungkin fenomena itu juga berpengaruh terhadap itu. Itu sekali lagi itu terkait dengan makroekonomi kalau harga sawit ya, terkait dengan supply demand dinamika ini. Tapi menurut kawan saya tadi industrialisasi masih terus berjalan dan harganya sedikit turun dari biasanya. Itu mungkin terkait kondisi di sana dan ya tetap berjalan sampai saat ini. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin saya langsung persilahkan dulu ke yang raise hand. Ada Febrianto Samin, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selamat siang Bang. Ya, selamat siang Bang. Selamat siang Bang Andi Idam Asman. Ya, perkenalkan saya Febrianto, saya dari Pandrita. Jadi menarik sebenarnya pembahasan kita kali ini, apalagi Mas Wisnu ini mengangkat mengenai teori kritis ya dari mazhab Frankfurt. Nah, ini jarang-jarang kita perencana khususnya itu membahas terkait dengan filosofi PWK itu, karena kenapa sebenarnya kalau kita lihat bahwa tata ruang itu kan sebenarnya adalah menata negara sendiri, di mana sumber-sumber proses pembangunan itu lahir daripada paradigma pembangunan, sehingga mengkaji terkait teori-teori itu sebenarnya jauh lebih penting atau dasar yang lebih penting untuk teman-teman.
Nah, menarik juga karena tadi di awal pembahasan Mas Isnu ini dia membahas terkait dengan lahirnya ruas jalan baru di aktivitas sawit, di mana secara teori itu merupakan aktivitas backwash effect. Jadi pencucian ruang-ruang sumber daya itu diantar ke kota, kemudian terputar perekonomian. Nah, sebenarnya permasalahan-permasalahan seperti ini sudah dijelaskan oleh Prof. Eko Budi Harjo ya. Dia menjelaskan bahwa proses seperti ini adalah proses ekonomi cowboy, jadi memacu terus pertumbuhan ekonomi tapi mengesampingkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ini juga sempat ditulis oleh Pak Arief Budiman di dalam bukunya Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Nah, di mana mereka sepakat bahwa sebenarnya hal-hal seperti ini itu menyebabkan lahirnya lahan terbangun yang mengalih fungsi lahan pertanian dan lahan bioproduktif lainnya, seperti itu. Nah, salah satu mungkin kenapa Indonesia terlalu berkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi, mungkin karena sampai sekarang Indonesia masih menggunakan paradigma yang dikeluarkan oleh Rostow itu kan, 5 tahap pembangunan itu ya, tradisional sampai lepas landas. Nah, yang saya mau tanyakan di sini sebenarnya Mas terkait dengan landasan Mas mengambil penelitian ini, spesifikasinya kepada industri sawit. Nah, karena kenapa kalau kita lihat di sana tadi Mas mengatakan bahwa tidak ada resistensi kan terhadap petani itu, tidak ada gejolak-gejolak yang lahir. Nah, saya mau menanyakan terkait itu juga, apakah sebelum Mas mengambil penelitiannya sudah meninjau mungkin penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan analisis input-output atau melihat backwash dan forward linkage. Jadi manfaat dari industri sawit ini mungkin kalau kita lihat apakah dia sangat positif atau tidak kan secara industri itu mungkin yang saya mau tanyakan, apakah tinjauan sudah ada tinjauan penelitian atau betul-betul lahir daripada pengalaman Mas melihat fenomena. Nah, kemudian yang saya mau mungkin sedikit pendapat bahwa saya juga sama sependapat dengan pemikiran Mas bahwa ada kesalahan di dalam sistem pembangunan. Nah, saya sempat berpikir bahwa antara desa dan kota itu paradigma pembangunannya harus dibedakan. Mungkin kalau di desa kita harus sedikit sosialis, jadi menjaga seluruh sumber daya alam untuk dimiliki oleh masyarakat. Nah, sedangkan kota dia tidak apa-apa untuk kapitalis karena memang fungsi kota itu adalah mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui proses perekonomian. Itu menurut saya. Nah, yang terakhir mungkin kesimpulan kalau dari saya dari diskusi kali ini bahwa yang penting untuk kita perhatikan bahwa planner itu tidak hanya menata ruang, tapi juga menata ruang hidup. Nah, mungkin itu saja dari saya. Nah, Mas, tolong dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Febrianto atas linknya, pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mas Isnu. Oke, pertama alasan ya. Jadi alasan kenapa mengambil sawit ya. Jadi hal unik yang saya temukan di planetary urbanization ini adalah tadi di Indonesia yang disebut dengan extended urbanization, yang melihat sebenarnya ruang desa yang terekstraksi melalui industrialisasi ini tidak bisa disebut desa lagi secara utuh gitu. Karena tadi berbagai macam variabel dan temuan yang saya temukan yang mengindikasikan ada perubahan ruang sosial spasial, kemudian logika exchange value segala macamnya. Nah, ini yang menjadi hal baru dalam penelitian atau ranah urbanisasi ini ya. Makanya saya ingin fokusnya tadi ke extended, ke desanya, bukan ke concentrated seperti metropolitan yang mungkin juga bisa diteliti. Itu yang pertama. Jadi kemudian saya mengidentifikasi apa jenis-jenis ruang extended ini sebenarnya. Yang tadi syaratnya adalah ada industrialisasi, kemudian skala global, dan sudah ada dinamika perubahannya gitu kan. Nah, saya kemudian melihat bahwa industrialisasi perdesaan di Indonesia ya berbagai macam, atau di dunia di lanskap kita juga berbagai macam ya. Ada
tadi ada tambang mungkin segala macam, Freeport itu juga pernah saya ada rencana juga. Freeport kan dia industrialisasi global juga gitu kan, terus merubah itunya. Kemudian apa namanya ya perusahaan kayu atau apa yang kemudian itu juga bisa gitu, manufaktur yang di pinggiran-pinggiran itu juga bisa gitu. Nah, sawit ini juga menjadi jadi pertimbangan. Nah, sebenarnya alasannya adalah dulu kalau saya tertariknya sebenarnya awalnya maksudnya dari KEK ya. Jadi apa kebijakan industrialisasi paling baru di Indonesia gitu kan, yaitu KEK gitu. Terus kemudian saya identifikasi KEK-nya apa aja, dan KEK ini sebenarnya karakteristiknya extended ya, karena kebanyakan mereka di pedesaan ya, termasuk pariwisata juga, industrialisasi pariwisata itu kan. Dan yang paling maju KEK-nya adalah Semanggi waktu itu, yang saya identifikasi investasinya besar, pembangunannya sudah masif, sudah kelihatan, bentuk fisiknya kelihatan, segala macamnya. Dan itu entry point saya, pintu masuk saya untuk melihat itu KEK itu sendiri. Nah, di perjalanan ketika membaca, saya menemukan kesimpulan seperti itu, bahwa KEK ini sebenarnya bungkus aja gitu, itu kemasan saja yang ditempelkan oleh pemerintah gitu. Tapi di baliknya ada sebuah sistem yang kemudian kapitalisme industri yang tidak berubah, mungkin itu sawit gitu. Dan itu awal saya menggunakan cara pandang kritis gitu ya, ternyata embel-embel KEK sebagai pertumbuhan ekonomi segala macamnya, tapi apa yang ada di balik itu gitu sebenarnya, apa sistem yang kemudian merubah atau mereproduksi ruang sosiospasialnya. Nah itu entry point saya, dan saya lihat memang itu terrepresentasi dengan baik ya dengan Semanggi itu dan industri sawitnya, karena emang dia melalui kebijakan yang lama tadi, dia sejak dari era kolonial sampai sekarang dan paling baru gitu. Karena kalau saya meneliti misal di industri lain, dia belum menjadi KEK gitu kan. Jadi saya tidak tahu apa strategi negara paling baru gitu. Misalnya industri sawit di Riau atau mana yang kemudian, atau di Kalimantan atau di Aceh atau di mana yang kemudian ya cuman kawasan industri biasa gitu. Tapi ini udah jadi KEK, artinya saya bisa melihat dinamika tersebut. Nah itu alasannya. Nah salah satu isu menariknya tadi ya betul bahwa saya tidak menemukan resistensi di situ ya. Ada gejolak yang kemudian saya wawancara ke tokoh-tokoh masyarakat sekitar yang kemudian lahir bersama dengan KEK itu, dengan Semanggi industrialisasi sejak kolonial itu. Saya berbincang dengan beliau-beliau ini, aktor-aktor tokoh-tokoh masyarakat yang memang mereka merasakan tidak ada resistensi karena ya tadi mekanisme Semanggi dalam mengambil lahannya mungkin tidak dengan merampas gitu kan, dan tidak ada hal-hal yang kemudian menonjol yang sangat memberikan dampak buruk ya, kecuali terakhir ini yang mengenai tenaga kerja lokal gitu. Dan memang resistensinya sendiri itu adalah ya menariknya adalah ada resistensi mungkin ya, maksudnya ada usaha untuk mengadvokasi untuk kemudian meminta jatah dalam tanda kutip tenaga kerja lokal gitu. Tapi mereka sama sekali tidak meresistensi eksistensi industrialisasi tersebut gitu. Tapi lebih gimana adopsi itu gitu. Dan padahal kalau ditelisik lebih jauh mungkin banyak ketimbangan dalam sistemnya juga, mungkin bagaimana dia terhubung dengan petani-petani sawit itu, bagaimana sistemnya itu mungkin yang akan saya eksplor lebih jauh ya. Kira-kira apa mekanisme yang kemudian muncul, kenapa tidak ada mobilisasi, kenapa apa saja kira-kira dampak-dampak negatif di luar itu yang mungkin akan saya perdalam di agenda saya selanjutnya. Nah, terus kemudian apakah melihat referensi manfaat ekonomi ya? Banyak sebenarnya yang mengklaim ya bahwa ini terjadi manfaat ekonomi, termasuk masyarakat pun juga seperti itu. Kalau ditanya ya kenapa berpindah menjadi sawit, ya ini sebenarnya secara ekonomi lebih baik gitu. Secara ekonomi lebih baik, artinya mereka bisa membangun rumah, menyekolahkan anak-anaknya juga karena sawit katanya gitu. Nah tapi kan sebenarnya dari cara pandang kritis kan melihatnya tidak hanya itu gitu, karena kalau cuman itu aja ya terus apa gitu, maksudnya apa dibalik itu kan. Sebenarnya masyarakat
walaupun sudah terintegrasi dengan sawit, apa di balik itu ya. Tadi saya temuan indikasi awalnya itu ya, walaupun memang dia terintegrasi dan punya manfaat ekonomi ya, tapi tadi hidupnya menjadi tidak tentu ya seperti itu, dan dalam ancaman krisis harga sawit tentunya ke depan, yang kemudian dia tidak tahu sampai kapan atau tiba-tiba aja dia bisa terkena dampak itu. Itu salah satu bentuknya. Tadi ada perubahan value yang ada dalam kehidupan mereka. Kemudian ada pembagian kebijakan kota dan desa. Nah ini saya mungkin agak kurang setuju. Jadi kalau misal desa dijaga dengan gaya sosialisme, kemudian kota dibiarkan dengan kapitalisasi, kan sama saja. Maksudnya di sana juga ada ruang hidup gitu kalau di kota. Di kota siapa yang mengalami ketimpangan ya tadi orang-orang yang tinggal di kampung-kampung, di squatter, mereka kan juga berhak hidup gitu kan. Mereka kan juga orang-orang yang hak-haknya juga harus dipenuhi sebagai warga kota gitu kan. Artinya kalau dia dibiarkan dikapitalisasi dengan masif, seperti tadi saya contohkan di apartemen misalnya, atau dengan kasus-kasus lain yang pembangunan infrastruktur segala macam, kalau dia dikapitalisasi secara eksploitatif, maka ya tentunya banyak dan lebih nyata gitu ketimbangan masyarakat kota terhadap dampak kapitalisme tentunya. Di dalam planetary urbanization ini mempersepsikan bahwa kota dan desa mengalami proses yang sama dan harus diatur atau dibangun dengan cara yang sama juga gitu. Itu sebenarnya planetary ini memberikan pandangan itu. Terus udah ya sepertinya cukup. Mas Febri, apakah ada feedback atau apa? Ya lanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Bang. Semoga lekas dokter. Amin. Oke, mungkin selanjutnya saya akan bacakan dulu sebelum yang selanjutnya lagi saya persilahkan untuk ini. Dari Ahmad Baikuni Perdana nih, mau bertanya terkait kepemilikan lahan sawit sebagai exchange value banyak dimiliki oleh orang-orang luar daerah tersebut yang mungkin digolongkan sebagai kaum borjuis. Apakah kaum borjuis di luar daerah tersebut juga masuk ke dalam proses urbanisasinya? Masuk ke dimensi manakah kaum tersebut, dan apa implikasinya jika sudah mengidentifikasi winner or loser terhadap perencanaan wilayah tersebut? Itu mungkin Pak. Ya, ada teori yang disebut urban crisis ya. Teorinya David Harvey. Jadi dia berasumsi bahwa sebenarnya kapitalisme ini menyimpan kontradiksi ya. Jadi kapitalisme ini tidak bisa menyimpan uang dalam waktu yang lama gitu. Karena akan krisis menurut dia. Kalau uang itu disimpan hanya dengan keuntungannya cuma dimiliki kelas borjuis atau kapitalis saja, dan uang itu tidak berputar gitu kan, itu akan terjadi krisis, itu asumsinya. Oleh karena itu dia harus membangun sirkuit kapital yang kedua ya, yaitu infrastruktur, kemudian pabrik baru, kemudian fasilitas-fasilitas gitu kan. Kemudian kalau itu mau krisis lagi, baru ke sirkuit ketiga yang investasi pendidikan, kesehatan segala macamnya. Artinya teori itu disebut spatio-temporal fix. Jadi bagaimana kita melihat kapitalisme itu harus tersalurkan dengan built environment yang ada gitu. Salah satunya pembangunan infrastruktur, pabrik itu segala macam itu agar kapitalisme ini terus berjalan. Saya contohkan sejarah suburbanisasi Amerika ya. Jadi dulu ketika Amerika tersuburban itu adalah bentuk sebenarnya realisasi sirkuit kedua itu ya. Jadi pembangunan diarahkan ke pinggiran itu agar kapitalisme ini terus ada itu, terus muncul gitu. Kemudian infrastruktur juga diperbarui segala macam, dan itu adalah bentuk agar menghindari krisis dan
tersalurkan dengan baik ya. Dan itu terjadi juga, dan tidak hanya sekarang. Kalau dulu mungkin trennya di metropolitan dan pinggiran, sekarang trennya ya semakin intensif ke berbagai ruang pedesaan gitu. Mungkin juga sudah ada, tapi sekarang semakin intensif bagaimana ruang-ruang pedesaan itu terus dieksploitasi dan dibangun berbagai macam hal untuk agar profit, keuntungan itu terus ada. Nah, apakah kaum berjuis di luar daerah juga masuk dalam urbanisasinya, tergantung. Kalau misal, tapi perlu dibuktikan ya, maksudnya ya dia sebagai aktor utama gitu kan, dia sebagai investor yang kemudian sebagai comment center gitu ya. Jadi mungkin perusahaannya ya di Semangke di Sumatera Utara, tapi comment centernya adalah orang-orangnya ya di Jepang, di Singapura segala macam. Dia aktor-aktor utamanya. Poinnya kan kembali ke dia gitu kan. Dan kalau dia bisa mensirkulasikannya ke kotanya dia, ke Singapura atau ke Jepang, itu kan juga bisa juga gitu kan. Dan dia di sana kemudian berinvestasi dengan yang lain. Nah, itu kan adalah keterhubungan sebenarnya antara bagaimana keuntungan atau profit dan investasi ini antar satu ruang dan ruang lainnya. Termasuk juga ya keuntungan pengusaha sawit kita di Jakarta juga kemudian diinvestasikan ke perubahan permukiman yang lain, itu juga sebenarnya bisa. Tapi perlu dibuktikan ya tentunya bagaimana men-track relasi aktor dan bagaimana dia membuat built environment atau lingkungan terbangun itu. Dan apa implikasinya jika sudah mengidentifikasi winner and loser terhadap perencanaan. Ya tentu tadi kita bisa menampilkan sebenarnya ya orang-orang marginal ini yang kemudian tereksklusi oleh dampak dari pembangunan kapitalisme ini. Nah, ini yang kita sebenarnya perencanaan harus lihat gitu. Tidak hanya melulu soal pertumbuhan ekonomi, kemudian kapitalisasi perkotaan atau kapitalisasi perdesaan segala macam harus terus ini, tapi bagaimana sebenarnya pembangunan itu bisa dilakukan tanpa menggusur. Pembangunan itu secara inklusif, kemudian melibatkan masyarakat segala macamnya. Segitu, walaupun memang nature atau sifat dari kapitalisme itu sebenarnya memang destruktif ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ahmad Baikuni. Cukup ya? Ya mungkin cukup. Saya mungkin mau sedikit ini tanggapan terkait winner dan loser. Apa mungkin maksudnya dalam konteks sawit ini petani tidak selamanya jadi loser gitu? Ya. Nah, sebetulnya bisa. Maksudnya kita tergantung cara pandang ya menurut saya. Tergantung cara pandang ya. Jadi ruang urban ini kan dinamis ya, maksudnya tidak tercapture dalam satu waktu dan tempat saja, tapi dia terus bergerak ya. Mungkin bisa dibilang kayak tadi, dia dapat untung karena memang mungkin menjual sawitnya ini harganya lebih tinggi. Ketika emang harganya lebih tinggi misal, dan dia dapat untung dari situ ya, mungkin dia itu dimanfaatkan, terasa manfaatnya. Ya. Tapi melalui teori kritis ini sebenarnya mengungkap apa yang dibalik itu gitu. Dan ancaman-ancaman lain yang kemudian ada dalam kehidupan mereka. Nah, ini sebenarnya tingkat kedetailan analisa ini adalah sebenarnya melihat secara ruang hidup gitu ya. Jadi tidak hanya ruang eksploitasi ekonomi, tapi kalau misalnya kita cuma lihat itu aja ya, kayaknya dia senang gitu kan. Tapi dengan teori kritis ini kayak dipertanyakan kembali gitu aspek kehidupan mereka. Maksudnya nilai-nilai mereka, apakah Bapak Ibu senang gitu dengan adanya sawit ini, apakah perasaan apa yang muncul gitu dalam kehidupan sehari-hari mereka, resahkah atau apakah. Nah, itu sebenarnya yang di-highlight dari ini. Jadi value atas kehidupan manusia itu sangat dihargai kalau menggunakan analisa kritis ini. Itu yang saya kira yang bisa ditekankan. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Vegi Anugrah. Mungkin saya persilahkan langsung kalau untuk ini, karena saya lihat ada 2 pertanyaan dari Mbak Vegi. Soal harga juga kan? Yang bawah soal harga, tapi kemudian yang atas ini terkait. Okay. Oh iya, yang atas terkait harga. Mbak Vegi, atau saya bacakan saja? Mungkin saya bacakan saja. Ini
bertanya mengenai harga CPO sawit di Indonesia. Apakah yang membuat harga CPO Indonesia itu menurun? Apa karena CPO Indonesia kurang berkualitas atau dan Indonesia mengindustri sawit ke luar negeri? Bagaimana perbandingan CPO Indonesia dan Malaysia? Kemudian di bawah ada ini, beberapa perkebunan milik perusahaan terletak secara efisien di sepanjang rantai pasokan, tetapi banyak petani kecil yang menghadapi tantangan seperti hambatan operasional. Itu bagaimana tanggapannya? Yang siapa itu, Deng? Ini sama Mbak Vegi dua-duanya, makanya saya tadi persilakan dengan pertanyaannya, tapi karena nggak ada jadi saya baca. Di bawahnya? Iya, di bawah. Yang atas dulu aja, yang terkait CPO harga ini. Silakan, Pak. Oke. Ya, kalau harga tadi sudah saya singgung di pertanyaan sebelumnya, jadi terkait makroekonomi supply demand ya. Teknisnya saya kurang paham, tapi tidak jauh dari sana. Dan tentunya sistem kapitalisme global sangat berpengaruh pemain-pemainnya. Nah, kemudian apakah karena CPO Indonesia kurang berkualitas, ya mungkin saja gitu terkait dengan tadi. Dan Indonesia mengindustri sawit ke luar negeri dengan perbandingan CPO Indonesia dan Malaysia. Saya kurang mendalami lebih dalam bagaimana sistem di Malaysia gitu. Tapi saya kira kalau dilihat data kita masih unggul dalam hal produksi karena tanah kita luas. Tapi kalau yang saya dengar dari para pengusaha, sebenarnya kita kalah efisien kalau dibanding Malaysia, karena Malaysia sudah melakukan hilirisasi lebih dari 150 produk sampai 150 produk untuk mengekspor. Artinya added value, nilai tambah ekspornya tentu lebih tinggi ya. Tapi walaupun skalanya kan lebih kecil. Kalau Indonesia sekitar 80-an produk yang masih bisa ini. Masih di ekspor. Nah, kemudian terkait dengan efisiensi, ya betul ya, permasalahan petani sawit kalau di lapangan memang masalah itu operasionalisasi manajemen lahan ya, tapi teknis mengenai manajemen perkebunan ya. Ya karena memang apalagi petani-petani yang tidak jadi ada dua kan sebenarnya jenis peralihan lahan. Yang pertama adalah melalui plasma. Kalau teman-teman Bapak Ibu ingat, ada petani konsep plasma inti plasma. Jadi plasmanya masyarakat ini kemudian dibantu oleh perusahaan untuk mengelola kebunnya seperti itu. Artinya ada transfer teknologi dari perusahaan ke masyarakat. Nah, ketika petani plasma, kebun sawit rakyat dan petani plasma itu mungkin lebih modern ya. Maksudnya ada ilmu-ilmu yang sudah ditransfer. Tapi ketika satunya lagi modelnya adalah swadaya, ketika petani mengubah sendiri lahannya. Nah, ini yang mungkin kendala terkait dengan ilmu-ilmu yang terbaru ya. Bagaimana mengelola lahan lebih efisien. Seperti itu. Jadi memang tergantung model dan bagaimana skema kerjasama antara petani dan perusahaan sih terkait dengan transfer knowledge. Ya. Oke. Bagaimana Mbak Vegi? Cukup ya. Selanjutnya mungkin saya persilahkan ke Mas Rizal Hendarto. Mas Rizal? Ya, silakan Mas. Ya, sebenarnya udah sebagian pertanyaan sudah ditanyakan tadi sama si Idam ya, yang terkait mungkin tidak adanya friksi atau gesekan di lokasi itu mungkin karena relasinya itu ya win-win mungkin yang terbentuk, bukan karena winner dan loser mungkin. Makanya mungkin Mas Wisnu sendiri agak kesulitan ya nyari untuk di mana nih konflik yang ada gitu ya. Betul. Ya itu mungkin pendekatan dari perusahaannya yang lebih baik ke masyarakat lokalnya, misalnya dengan kerjasama plasma seperti kebun plasma itu, terus memberikan harga per sawitnya, harga buah sawitnya yang murah, yang mahal maksudnya yang tinggi gitu. Soalnya kebetulan saya juga pernah 2,5 tahun lah di Kalimantan Timur, dan saya beberapa kali main ke kebun sawit, tinggal pernah nginep di sana gitulah. Makanya saya ada sedikit banyak ngobrol, mungkin karena pendekatan perusahaannya itu yang baik ke masyarakat sekitar gitu. Jadi konflik
antara warga dengan perusahaannya itu minim lah gitu. Makanya mungkin apakah itu harus winner and loser gitu maksudnya. Apa tidak memungkinkan winner and winner gitu. Terus yang kedua, tadi saya coba menambahkan sih untuk jawaban untuk kenapa harga CPO itu turun. Kalau saya sih melihat berita-berita terbaru sekarang, ya kembali lagi ya supply demand, namanya ekonomi kan supply dan demand. Yeah. Kalau kita supply-nya itu berlebih, demand-nya nggak ada, otomatis harga turun. Ditambah demand itu turun karena pasar besar CPO adalah di Eropa. Sekarang Uni Eropa melakukan pembatasan import produk CPO. Makanya supaya kita berlebih, karena itu pemerintah Indonesia akhirnya membeli sendiri nih sawit kita untuk dijadikan biofuel. Sekarang masih B30 masalah ya, atau B10 saya lupa. Nah itu makanya harganya mungkin turun gitu, karena produksinya itu tidak bisa berhenti. Nama industri kan ibaratnya mesin yang udah berjalan, kalau dia berhenti dingin perlu biaya lagi untuk memanasinnya gitu, untuk kembali operasional. Ini sebenarnya jauh dari PWK sih, ini lebih ke ekonomi dan industri ya. Mungkin logika saya sih begitu sih, makanya harga CPO itu bisa turun. Makanya sekarang lagi Indonesia pemerintah lagi berunding dengan Uni Eropa agar dibuka lagi keran importnya, jadi kita bisa mengirim ke sana seperti itu. Mungkin gitu aja sih, Mas Wisnu. Iya. Bagus untuk penelitiannya sih. Ya, terima kasih Mas Rizal. Silakan Mas. Ya, saya kira betul ya, analisa market demand itu secara detail ya. Memang itu ya. Tadi saya sempat singgung juga bagaimana tantangan di Indonesia sekarang adalah ditutupnya keran impor ke Eropa, itu juga mungkin menurunkan demand. Dan juga sekarang dengan dinamika global juga tingkat konsumsi produk minyak sawit untuk pengaruh demand tersebut, dan mungkin itu membuat supply-nya masih berlebih, industrialisasi masih berjalan tapi demand-nya turun. Kemudian tadi Mas Rizal sempat menyebutkan indikasi tersebut ya, mungkin ya itu emang titik poin saya ya, titik awal saya, apakah mobilisasi ini gara-gara win solution gitu kan, dan indikasi saya memang mengarah ke sana. Memang mungkin petani sawit yang karena menguntungkan ini ya membuat ini mereka sama-sama untung gitu kan. Tapi balik lagi ya, karena saya menggunakan analisa kritis ini, mau tidak mau, maksudnya bagaimana analisa ini mengungkapkan winner and loser ini, karena konteks kapitalisme yang merugikan ini, dalam tanda kutip, karena asumsi-asumsi atas teorinya seperti itu, maka itu harus muncul gitu kan. Dan kalaupun itu adalah strategi perusahaan atau negara untuk melakukan kerjasama itu, dan yaitu bentuk exercise power menurut saya. Jadi ada ketimpangan ya, sepertinya ketimpangan kuasa atau relasi kuasa yang kemudian muncul ya. Jadi negara dan kapitalis yang punya kuasa yang besar kemudian maksudnya mendorong strategi-strategi ini agar sampai ke masyarakat gitu. Akhirnya itu kan masyarakat ya mau gitu untuk menjadi petani sawit. Awalnya dulu sama menjadi sawit. Nah, ini kan sebenarnya bentuk-bentuk ini ya akumulasi kapital, tapi yang dilakukan secara smooth gitu oleh negara gitu kan. Jadi negara tidak perlu lagi merekrut lahan baru, swasta juga gitu, ataupun buruh baru gitu kan. Dia cukup dengan petani beralih saja jadi sawit gitu kan. Nah, strategi-strategi itu yang mungkin nanti harus saya dalami lebih lanjut. Bagaimana mereka mau, atau apakah dipaksa negara atau seperti apa sehingga dia beralih menjadi sawit. Walaupun memang mereka merasa untung gitu kan. Tapi tadi balik lagi, jadi saya berargumen di sini bahwa ada namanya
perasaan atau kehidupan sehari-hari mereka yang saya rasakan ketika bertemu mereka, ya mereka uncertainty gitu kehidupannya, tidak pasti dibandingkan dengan bertanam palawija seperti dulu yang kemudian lebih ini pada aspek tertentu terutama. Ya. Saya mungkin ada sedikit pada pandangan lain terkait hal tersebut, terkait bagaimana strategi negara ataupun kapitalisme ini coba masuk ke ruang-ruang desa seperti itu ya. Mungkin sejalan dengan pertanyaan Mas Aris Ahmad ini sendiri. Saya kan sebenarnya juga tinggal di wilayah yang kurang lebih seperti itu, perkebunan karet di wilayah saya di Bulukumba, dan ada satu strategi perusahaan itu yang kemudian mereka gunakan, Mas, kayak pendekatan ke orang-orang yang punya power di desa itu, dalam artian menarik mereka masuk ke dalam lingkup kapitalisme mereka, ya enggak? Jadi mereka, negara atau si perusahaan besar ini menarik orang-orang yang punya power di desa tersebut, yang kemudian mereka bisa akhirnya menguasai lahan ataupun dalam konteks orang-orang yang ada di situ, sehingga proses industrialisasi mereka dapat berjalan seperti itu. Dan itu saya lumayan melihat jelas di daerah saya yang dalam konteks perkebunan karet. Yang itu mungkin sejalan dengan pertanyaan Mas Aris Ahmad ini, apakah sudah ada langkah sinergis dari kapitalis sawit ini dalam memanfaatkan ruang perdesaan dengan pemerintah desa? Silakan Mas Yusuf. Ya, betul ya. Nah, perlu diketahui memang sebenarnya akar filosofis pendekatan kritis ini kan Marxis ya, yang melihat perbedaan kuasa tadi, ada bourgeois dan proletar tadi, yang proletar dianggap selalu menjadi terpinggirkan, kelas terpinggirkan daripada kapitalis, karena tadi masalah, kalau di Marxis itu kan masalah jam kerja segala macam, pokoknya dia sebagai orang yang dieksploitasi gitu kan, jam kerjanya, kemudian upahnya juga tidak layak segala macam. Dan kalau ditarik ke planning sebenarnya, tren sekarang tadi yang diceritakan Idam ya, bagaimana strategi-strategi negara dalam kerangka ini untuk mengeksersis powernya, kemudian mengimplementasikan industri kapitalisme ini adalah saya melalui komunikatif planning tadi. Jadi mencoba untuk membuat partisipasi agar ya itu tadi mendekati orang-orang elit-elit desanya, kemudian agar ini berjalan lancar segala macamnya, agar lebih sifatnya lebih komunikatif gitu ya, nanti elit-elit keluarganya segala macam. Dan sebenarnya kritiknya juga terhadap komunikatif planning yang harusnya berpihak sebagai, misalnya subjeknya adalah masyarakat untuk membangun kota lebih baik atau membangun ruang lebih baik gitu kan, tapi ini komunikatif planning malah digunakan oleh kelas kapitalis ini untuk menunggangi kepentingannya seperti itu. Dan saya kira ini alasan ya kenapa kapitalisme mampu bertahan ya dari dulu sampai sekarang gitu. Kapitalisme ini diprediksi akan runtuh dan kemudian muncul sosialisme dan komunisme, diprediksi oleh Marx. Tapi kalangan peneliti neo-Marxis menunjukkan bahwa, ya salah satunya Frankfurt itu, menunjukkan bahwa kapitalisme ternyata nggak runtuh gitu. Dan salah satu bentuknya adalah exercise itu gitu kan. Melalui budaya kita kayak dalam keseharian juga sudah larut dalam kapitalisme, melalui segala macam media, kemudian strategi-strategi politik bermacam-macam itu strateginya. Artinya adalah mempertanyakan sebenarnya kapitalisme kenapa bisa bertahan sampai sekarang ya gitu. Padahal ketimbangan-ketimbangan kalau dilihat kita lihat di kota maupun desa, cara-caranya segala macamnya itu juga eksis gitu, karena ada bentuk kapitalisme, dan mereka mampu bertahan melewati berbagai krisis ya, saya kira berbagai krisis ekonomi. Dan mungkin pandemi ini juga
mereka juga beradaptasi gitu dengan cara masing-masing sektornya. Dan saya kira tadi konteks communicative planning dan konteks bagaimana dia mendekati pemerintah desa sebagai cara gitu, strategi negara maupun kapitalis untuk mengimplementasikan tujuannya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kalau lihat dari di grup chat ini sudah habis pertanyaan, tapi satu pertanyaan terakhir ini yang bertugas sebagai sebagai host di Pandrita kali ini ingin berbicara juga. Saya persilakan kepada Kakanda Despri. Oh ya, terima kasih. Selamat siang Mas Ino. Selamat siang Mbak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Ini dari tadi kan saya menyimak, mungkin juga ada part yang mungkin tidak saya simak utuh karena jaringan, cuman yang bisa saya tangkap dari secara keseluruhan, ini Mas Isnu sedang meneliti bagaimana di planetary urbanization ini itu terkait winner dan loser dan membahas dalam konteks yang fakta hari ini adalah dalam framingnya kapitalisme. Seperti itu kan Mas? Apa saya salah tangkap? Benar-benar kayak gitu? Iya, iya. Ya, nah berarti artinya dari pemaparan Mas Isnu sendiri, kalau dari sepenangkapan saya, dalam konteks hasil penelitian Mas Isnu ini cenderung anti kapitalis ketika membahas semua kerangka dalam penelitian ini. Betul begitu Mas? Betul, karena saya menggunakan teokritis, jadi asumsinya harus anti kapitalis, Mbak. Yap. Nah, pertanyaan paling sederhana saya dari itu yang pertama adalah apa bayangan atau mungkin sudah ada dari Mas Isnu antitesis dari kapitalisme terkait solusi yang ditawarkan dalam kasuistik di penelitian Mas ini. Itu mungkin yang pertama. Dan juga dan sedangkal pemikiran saya sampai sejauh ini dan masih minim pembacaan saya juga terkait ini. Cuman yang biasa saya dapatkan itu ketika ada kalangan cendekiawan yang membahas teori kapitalisme, bahkan dalam konteks urbanisasi, itu lebih cenderung antitesisnya ke pemikir Marx, seperti itu, Karl Marx, maupun neo-Marxis, Lefebvre dan seterusnya. Nah, saya kemudian pernah juga sempat beberapa kali mengikuti diskusi terkait ini ekonomi Islam. Soalnya ketika yang saya pahami sampai sedangkan pemahaman saya, Mas, mohon dikoreksi ketika memang ada yang keliru dari apa yang saya pahami. Nah, saya pernah juga ikut terkait kajian ekonomi Islam bahwa ketika kita berbicara dalam konteks negara itu sendiri, itu kan didukung oleh suprastruktur politik dan ekonominya. Dan ketika politik dan ekonomi ini saling berkesinambungan, itu akan semakin mempengaruhi kebijakan sampai ke level bawah, termasuk di dalamnya bagaimana intervensi negara itu sendiri dalam mengatur persoalan lahan sawit ini, apalagi kalau lahan sawitnya masuk dalam KEK, seperti itu. Nah, kemudian dalam ekonomi Islam itu dalam prinsip dasarnya sebenarnya tidak ada pembahasan winner dan loser. Kita sama-sama berangkat tadi dari Mas Wisnu menangkap permasalahan. Dalam fakta sawit ini ada winner dan loser. Dan kalau dari sedikit yang saya tahu dari tentang ekonomi Islam, ternyata ada tawaran lain ketika antitesis dari kapitalisme itu dari Islam. Mohon maaf jika ada yang non-muslim, tapi ini saya berbicara dalam konteks keilmuan, di mana paradigma yang didudukan itu adalah kapitalisme, sosialisme, maupun Islam. Jadi saya tidak berbicara tentang keyakinan, tapi memang di level 3 ini, yang disejajarkan adalah kapitalismenya, Islamnya, sosialismenya. Nah, dalam konteks Islamnya, itu prinsip dasar kepemilikan itu sendiri, kalau kita berbicara kepemilikan, itu ada 3 macam, Mas, yang saya tahu sampai sejauh ini. Yang pertama itu ada kepemilikan umum, ada kepemilikan individu, dan ada kepemilikan negara. Nah,
prinsip kepemilikan dalam Islam ini yang menjadikan penguasaan lahan dalam fakta lapangan itu akan terakomodir sesuai dengan bagaimana wahyu mengarahkan, seperti itu. Jadi di sini winner dan loser itu mungkin agak potensi munculnya loser ini itu bisa diminimalisir dengan konsep dasar yang dalam pandangan ekonomi Islam ini. Apalagi juga ada satu hadis kalau saya tidak salah itu tentang penguasaan lahan, apalagi ketika kita berbicara sawit. Ini kalau dikembalikan dalam fitrah asal lahannya, itu kan masuk kategori kepemilikan umum. Artinya, seyogyanya lahan ini dikelola oleh negara ataupun pemerintah, kemudian hasilnya dikembalikan ke masyarakat. Itu konsep dasarnya kalau dalam paradigma Islam dalam konteks pembahasan ini. Nah, ada satu dalil yang menyebutkan bahwa orang muslim berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, api, dan itu semuanya harganya haram. Maksudnya yang kalau dicari tahu kembali tentang tafsir dari dalil ini, bahwa haram dilakukan privatisasi ketika lahan tersebut, apalagi dalam hal ini lahan sawit adalah lahan produktif, maka tanggung jawab negara itu sendiri dalam mengatur dan mengembalikan ke rakyat hasil keuntungannya. Dan kalau kita lihat dari fakta makro di Indonesia sendiri, apalagi di Papua juga, Papua kan kalau kita lihat sumber daya alamnya itu kan luar biasa sekali, tapi cuman pengelolanya itu kan bukan dari kita. Bahkan kalau kita ambil satu saja contoh kasus, kalau misal di Papua itu kan kayak Freeport, itu kan lahan tambang emasnya luar biasa sekali, luasnya seperti itu. Namun ketika itu diserahkan oleh korporat, dalam prinsip ekonomi kapitalisme, ini kan otomatis diserahkan oleh korporat. Nah, ketika korporat yang menguasai itu apalagi adalah korporat asing, kemudian bukan rakyat yang diaktifkan dalam pengelolaan dan tidak sepenuhnya negara menjadi regulator utuh bahkan sampai ke tahap operatornya, memang pada akhirnya tetap akan menimbulkan loser dan kapitalisme itu tetap akan menjadi winner. Mudah-mudahan Mas Isnu nangkap ya. Intinya saya cuma ini sekedar sharing apa yang pernah saya dapatkan. Terima kasih Mas. Terima kasih Kak Desi. Silakan langsung mungkin Mas Isnu menanggapi. Baik. Ya, ini saya kira menjadi pertanyaan penutup yang bagus ya mengenai bagaimana sebenarnya solusi semua hal ini gitu. Memang tadi ya, jadi teori kritisnya akarnya dari Marxis yang kemudian yang harus meng-highlight winner and loser-nya, agar apa sebenarnya setelah kita mengetahui loser-nya ini, kalau menggunakan pendekatan konvensional biasa gitu kan, kita mungkin samar-samar untuk melihat siapa losernya ya. Tapi kalau dengan ini, karena analisanya yang tajam dan detail, maka kita bisa melihat tuh losernya siapa. Dan sebenarnya ada respon perencanaan atau kita planner sendiri atau pemerintah mungkin adalah mengangkat bagaimana kelas-kelas yang loser ini menjadi terangkat gitu kan, sehingga equal hak-haknya terpenuhi yang sama gitu kan dengan yang winner, seperti itu. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Nah, salah satu kritik dari Marxis adalah solusinya yang utopis. Jadi melalui Marx dan Engels itu kan, melalui Komunis Manifesto itu kan solusinya adalah revolusi gitu, revolusi kaum buruh gitu. Jadi kaum buruhnya menentang kapitalis, kemudian semua mode of production, moda alat-alat produksinya dimiliki oleh buruh gitu kan, sosialisme dan komunisme. Nah, tapi kan di era sekarang itu kan seperti utopis ya, maksudnya apakah kita mau revolusi buruh seperti itu gitu. Banyak kemudian researcher yang mengatakan itu utopis karena ya tidak bisa dengan meruntuhkan dengan cara seperti itu, dengan kekerasan segala macam, itu udah tidak berlaku lagi. Nah, oleh karena itu memang perbedaan menggunakan analisa ini dengan analisa yang biasa adalah itu. Kalau ditanya solusi terus apa gitu, dan ini selalu mentoknya di situ kan. Keunggulannya menggunakan pendekatan teori kritis adalah analisanya yang tajam.
dan bisa menguraikan pola-pola yang ada, pola-pola produksi ruang, pola-pola urbanisasi segala macam, relasi kuasa segala macam itu menurut saya sangat tajam dan sangat detail dibandingkan dengan biasanya. Kelemahannya itu adalah itu. Terus gimana solusinya gitu? Setelah kita bisa menguraikan itu, nah tentu kita harus bergerak ya, lebih progresif, artinya menghindar dari variabel-variabel utopis tadi ya, tapi tetap dengan memegang prinsip-prinsip tadi lebih demokratis dan lebih berkeadilan dalam mendistribusikan hak-hak atas sumber daya segala macam, untuk tanah misalnya, ke masyarakat itu sendiri. Dan yaitu PR besar kita semua, tidak ada yang bisa menjawab, karena kalau sudah terjawab tidak ada lagi industrialisasi yang menyebabkan ketimpangan kan. Artinya itu PR kita sebagai planner sendiri sebagai yang banyak sebagai profesi kita tentunya, bagaimana kemudian menggunakan analisa ini kemudian memberikan solusi-solusi yang lebih konkret dan tidak utopis dalam melihat ini. Karena pun kalau misal tadi mencontohkan di kepemilikan oleh umum pun, lahan itu kan umum kan dimiliki oleh negara. Sekarang ada BUMN yang mengelola itu PTPN, BUMN perkebunan, tapi sama aja itu, konflik-konflik agraria atas PTPN pun masih banyak gitu kan, dia mencaplok lahan masyarakat, terus kemudian segala macamnya, termasuk kalau kita bisa lihat tadi kita bahas lebih detail. Nah artinya apa sebenarnya, ya emang sumbernya dari negara gitu, yaitu model pertumbuhan kita, model pembangunan kita. Jadi model pembangunan kita tadi kan adalah berbasis industrialisasi gitu. Dan atas kapitalisme itu adalah ketimpangan. Artinya ketika model pembangunan ini tidak berubah dan tetap dengan cara seperti ini gitu kan, tujuannya pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan kemudian dengan cara-cara kapitalisme yang bekerja ya sama aja gitu kan. Yang ada ketimpangan ya semakin ini semakin tajam gitu. Nah, tentunya tidak di Indonesia sendiri tidak solusi-solusi itu, alternatif itu muncul ya. Maksudnya kalau kita lihat UUPA Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu juga sebenarnya sudah mencoba mengakomodasi atau mengantisipasi kapitalisme ini ya, terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam gitu. Dan yang terbaru Undang-Undang BUMDes, Undang-Undang Desa tahun 2014 mengenai bagaimana kekayaan lahan atau milik desa ini juga rekognisi atas pemerintah desa yang mengelola sumber daya lahannya sendiri. Ini juga menjadi titik poin juga bagaimana sebenarnya rakyat desa berhak untuk mengelola lahannya sendiri ya kan, sumber daya lahannya sendiri itu. Tapi kan itu kan terbatas dengan sistem yang lain, dengan sistem kebijakan yang lain mengenai kepemilikan dan segala macamnya. Ya artinya ini sesuatu yang kompleks gitu, kompleks dan sangat filosofis terkait dengan model pembangunan kita sebagai negara gitu. Kalau dari atasnya cara kita melihat pertumbuhan ekonomi, cara kita melihat desa dan kota yang masih berbeda, maka strategi di bawahnya tentu juga akan berbeda gitu. akan sama. Dan sekarang kita kalau ngomongin negara ini sudah menjadi state kapitalis ya, artinya pengusaha dan negara pun sudah nempel gitu. Ngomongin pengusaha sawit, pengusaha tambang, itu juga menteri-menteri juga gitu, pembuat kebijakan. Artinya ini sangat kompleks gitu. Kalau mengandalkan negara pun, negara sudah nempel dengan kapitalis, bagaimana ada relasi partai politik, pengusaha, dan kemudian elit-elit. Ini juga pemerintahan juga, maksudnya mereka menjadi satu tubuh yang ketika mengambil keputusan, mengambil kebijakan ya, mereka membawa kepentingan yang dalam mencoba untuk mengkristalisasi kepentingan itu dalam satu kebijakan yang untuk mereka gitu. Artinya adalah ya kalau mau secara ini filosofi atas pertumbuhan ekonomi harus diubah, dan bagaimana negara memandang lahan, memandang kota, desa, memandang kepemilikan ini juga harus diubah. Ketika cara pandangnya sudah betul, maka strategi-strategi di bawahnya akan mengikuti, dan ini saya kira PR kita semua. Dan
dalam literatur pun secara global, tidak hanya di Indonesia, ini juga menjadi PR, Mas Yan. Di artikel terbaru pun itu juga masih mempertanyakan bagaimana sebenarnya menjembatani jadi alat analisanya pakai marxis yang tajam, tapi solusinya konkret itu gimana gitu. Itu masih jadi PR kita semua, saya kira. Termasuk tadi masalah aspek dari perspektif Islam ya, itu tentu mungkin bisa juga jadi alternatif gitu kan. Bagaimana nilai-nilai itu diterapkan itu juga mungkin bisa, karena alternatif dari kapitalisme ini belum ada gitu. Buktinya ya ini dulu diprediksi ketika krisis 2008 kapitalisme runtuh kan, ketika krisis global dulu 2008 tuh kapitalisme runtuh, tapi ternyata sekarang masih bertahan gitu. Artinya tidak ada alternatif ekonomi lain yang yang belum bisa menunjukkan kemampuannya gitu. Sebenarnya itu, tapi tentu kita bisa menjebataninya melalui praktek-praktek ke depan ya. Dari skala kecil dulu kita praktikkan dengan nilai-nilai itu, kemudian nanti ke skala yang lebih luas. Saya kira itu. Ya, itu penjelasan. Saya kembalikan coba ke ADSP atau sudah cukup? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak, Mas Isnu. Oh ya. Ya, Oke. Alhamdulillah kalau untuk semua pertanyaan sudah terjawab. Kita juga sudah mendengarkan penjelasan baik materi maupun semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Materi yang sangat menarik saya rasa terkait dengan planetary urbanization. Jadi bentuk cara pandang lain ya Pak ya, terkait gimana sih urbanisasi itu sendiri, karena sebenarnya ini terjadi di sekitar kita gitu ya, dan tidak sedikit orang yang abai terhadap itu, dan hari ini kita mendapatkan insight yang sangat menarik. Kita mungkin ketika selesai dari sini, ketika kita keluar dan menemukan hal itu, mungkin kita jadi menarik mengetahui sejauh mana kapitalisme itu sendiri masuk ke dunia kita gitu, karena sebenarnya sudah menjalar dan sudah terplanetari. Iya, terplanetari seperti apa yang disebutkan dalam penelitian ini. Penelitian yang sangat menarik, dan ini tentu saja belum berakhir ya Pak ya. Masih ada lanjutan terkait, masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam pertanyaan itu. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Isnu terkait apa-apa yang bakalan dia coba explore lagi, apa-apa yang bakalan dicari lagi terkait dengan planetary urbanization ini. Terima kasih Mas untuk presentasinya. Mungkin terakhir saya persilakan untuk closing statement ya. Iya, terkait apa yang kita diskusikan hari ini. Ya, sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan adalah mari kita bergerak gitu. Artinya saya menemukan teori ini pun ketika saya menyelami literatur ya. Artinya apa? Dari S1 pun saya sebenarnya tidak tahu apa teori ini, dan teori kritis sangat jarang sekali ya. Terlebih sentimen mengenai Marxis ya di Indonesia ini yang dibawa ke ya banyak aspek kehidupan yang kita tidak bisa mengakses ke sana lah. Tapi sebagai sebuah ilmu atau knowledge itu ternyata bisa dibawa ke studi perkotaan dengan menurut saya cukup baik gitu. Dan penting kalau menurut saya adalah mungkin di kurikulum sekolah kita ya di PWK ya jarang sekali menginkludkan ini dalam mata kuliah. Artinya teori perkotaan kritis sendiri sebagai sebuah alat analisa ini menurut saya jarang gitu saya temukan di berbagai sekolah PWK ya. Ya mungkin ada ya, tapi tidak, maksudnya tidak menjadi agenda utama, karena ini sebenarnya agenda kolektif kita sebagai akademisi, sebagai profesional gitu ya. Agenda kolektif untuk melihat cara pandang yang lebih dalam gitu. Karena apa? Ketika kita menggunakan pendekatan konvensional aja, ujung-ujungnya nanti kita menggunakan penelitian, terakhir ada kesimpulan, kemudian rekomendasi segala macam. Kalau di track itu pasti kayak mentok pada hal tertentu yang berhubungan dengan ini siapa pemilik modalnya gitu, atau mentok dengan siapa ini yang berkuasa gitu. Entah berbagai macam apapun, infrastruktur, kebencanaan,
apapun itu industri atau lebih ya, masalah kampung, masalah permukiman, segala macam hal, mesti mentoknya adalah oh kita kalah gitu terhadap siapa yang punya modal, kita kalah terhadap siapa yang berkuasa segala macam. Nah, pendekatan ini menurut saya itu bisa menguraikan dengan tajam sampai tahap itu. Kita setidaknya bisa menguraikan apa yang terjadi di balik dari proses urbanisasi, apa yang terjadi di balik pembangunan sesuatu. Apa misalnya kalau di itu reklamasi di Makassar, di Jakarta ada pembangunan reklamasi misalnya, apa yang ada di balik itu? Ada pembangunan apartemen, ada pembangunan skala besar lain, mega-mega project terutama sekarang, infrastruktur, apa yang ada di balik di balik sana, apa kepentingan-kepentingan yang muncul. Nah, dengan menggunakan teori ini saya kira itu sangat tajam untuk analisa. Tapi tadi kritiknya dari teori ini tentu punya kekurangan adalah bagaimana secara solusi konkret dan praktis dan tidak utopis terutama untuk mendorong ini menjadi sebuah solusi yang baik gitu, sehingga yang loser-loser tadi menjadi terangkat dan secara demokratis dan inklusif kita bisa kemudian menciptakan ruang produksi atau memproduksi ruang urban, ruang kota yang lebih equal gitu, lebih berkeadilan. Sebenarnya itu tujuannya. Ya, kayak Mas Yesus di closing statement ini barusan memberikan kita sebenarnya motivasi untuk coba ini, karena saya rasa teman-teman sekalian banyak yang tidak menyentuh sampai penelitian terkait ini, karena kita tahu di Indonesia sendiri ketika kita berbicara hal yang terkait kapitalisme dan sebagainya, itu ketika kita meneliti sangat sulit menemukan fakta-fakta ataupun datanya terkait itu, karena memang sudah digembok atau ditutup secara rapi oleh pelaku-pelakunya dalam hal ini, sehingga sangat sulit untuk menemukan fakta-fakta dan data-data dalam ketika kita harus meneliti. Tantangan metodologinya saya kira. Nah ya betul, dan Mas Wisnu hari ini memberikan bukti kepada kita kalau ternyata itu bisa kita lakukan. Jadi mengajak teman-teman untuk bagaimana mencoba mengkaji hal-hal lain, mungkin dari segi lain terkait perkotaan. Seperti yang disebut terkait reklamasi, terkait mega-mega project yang lainnya, ada banyak hal yang bisa kita gali dengan menggunakan cara pandang kritis tersebut ya. Ya betul. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Wisnu untuk apa yang diberikan hari ini, sangat luar biasa. Ya, sama-sama. Ilmu yang betul-betul mungkin menginspirasi teman-teman. Semoga menginspirasi teman-teman dan bermanfaat bagi teman-teman untuk mungkin bisa jadi meneliti juga di lain terkait ini di lain hari dari aspek yang lain dan segala macamnya. Saya terbuka untuk diskusi, kalau misal mau kita diskusi boleh email atau WhatsApp saja. Oke, berarti kalau misalnya ada yang dari peserta yang meminta kontak Mas Wisnu, kami dari panitia bisa berikan ya? Iya, silahkan. Siap. Terkait ini bahannya mungkin karena ini masih penelitian, silahkan kalau bisa di-share silahkan di-share, ataupun kalau ada yang perlu dipotong silahkan. Kita juga paham betul. ini masih dalam tahap belum final. Jadi yang merasa bisa di-share silahkan share kepada kami panitia untuk kita bagikan ke peserta. Okay. Kalau yang masih perlu untuk di-keep, belum bisa dikeluarkan, silakan dikeluarkan saja, karena memang jangan sampai kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait penelitian Mas itu. Ya. Sekali lagi terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir.